Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Firdaus Abdillah dengan NIM belakang 2296 dan hari ini saya akan mempresentasikan UAS analisis numerik milik saya. Berikut merupakan metode-metode yang akan saya gunakan dalam UAS hari ini. Metode yang akan saya gunakan untuk proses nomor satu adalah metode trapesium, titik tengah, dan Simpson yang merupakan cabang dari integrasi numerik. Sebelumnya ada penyelesaian umum, yaitu penyelesaian yang digunakan untuk menemukan nilai eksak dari integral, yang merupakan integral biasa. Pertanyaannya, kapan metode murid digunakan? Yaitu ketika integral sukar diselesaikan dengan analitis, atau fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analitis, tapi dalam bentuk angka dan tabel. Sebelumnya untuk memotong waktu, kita akan langsung aja ke rumusnya. Rumus untuk aturan trapesium adalah H per 2 F0 ditambah Fn atau F akhir, kemudian sumari dari fungsi antara F1 hingga F terakhir sebelum Fn. Berikut contohnya, dan ini adalah fungsinya dijabarkan dalam contoh di atas. Ada juga galat seperti biasa, nilai yang kita analisis dengan nilai integral dibagi per nilai analisis dikali 100 itu untuk galat relatifnya. Selanjutnya langsung ke titik tengah. Perbedaan titik tengah dengan itu adalah nilai rumusnya, yaitu di sini adalah sumari dari H dikali X0, yaitu X pertama ditambah I plus seperdua H. Selanjutnya langsung ke contoh saja. H dikali F0 tambah F1 plus F2. Jadi rumus akhirnya sama dengan H dikali F0 plus F1, F2, F3, yaitu fungsi dari N1, fungsi N2, N3, dan seterusnya. Galatnya kurang lebih sama dengan galat sebelumnya. Terakhir adalah aturan Simpson 1/3. Secara umum, Simpson 1/3 itu yang berbedaan seperti yang di atas, cuma rumusnya doang. Jadi untuk angka ganjil dia akan dikalikan dengan sumari 4, dan untuk langkah genap dia akan dikalikan sumari 2 FI. Oke, lanjut langsung saja di contohnya. 6 ditambah 196 yaitu FO ditambah FN akhir, di sini FN akhir 198 dan FN awalnya itu 6. Oke, ditambah 4 kali 1928 yaitu langkah pertama, ditambah 2 kali 48 langkah kedua, dan 4 kali 103 1,28 itu langkah ketiga, yang mana langkah ganjil. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam turunan. Selanjutnya untuk metode nomor 2 kita akan menggunakan turunan numerik. Turunan numerik adalah cara untuk menghitung sebuah turunan dari fungsi tanpa menggunakan metode analitis. Ini digunakan sama seperti sebelumnya, digunakan ketika metode analitis dinilai terlalu rumit untuk menghitung nilai turunannya. Oke, selanjutnya untuk turunan selisih maju, metode yang mendapatkan langsung dari definisi diferensial. Jadi kita menggunakan langkah yang maju dari x0 ke x1. Ini ada h berarti jaraknya. Kemudian rumusnya adalah F1 dikurang F0 per H. F1 itu adalah hasil fungsi pada X1 dan F0 adalah hasil fungsi pada X0. Dan H adalah jarak keduanya. Untuk metode selisih mundur, dan perbedaannya hanya rumus, yaitu kita menggunakan F0 dikurang F1 per H. F0 sebagai fungsi 0 dan H sebagai jarak. Ini rumusnya salah ya, harusnya F-1, dimana yang digunakan adalah X-1 di Y, dan Y-1, yaitu hasil dari fungsi Fx-1. Selanjutnya metode sisi tengah, yaitu pertambahan antara keduanya dengan cara F1 dikurang F-1. F1 adalah yang depan menggunakan X1, dan F-1 adalah yang di belakang sebelum X0, dan 2H adalah jaraknya. Terakhir, kita akan menggunakan selanjutnya kita akan membahas mengenai Fourier, metode Fourier dan deret Fourier. Terakhir kita akan membahas mengenai analisa Fourier. Ini untuk soal nomor 3, yaitu teknik untuk menganalisis sebuah fungsi dengan menguraikannya sebagai deret. Dan dalam kasus kali ini adalah fungsi periodik. Fungsi periodik sendiri adalah fungsi yang dimana dengan nilai X tertentu dia akan kembali pada nilai X tertentu lain dalam periode yang teratur. Jadi misal ada fx sama dengan 0 di x1, kemudian ada lagi fx sama dengan 0 di x2, dan seterusnya di x4.
Itu berarti bisa dikatakan sebagai fungsi periodik. Nah, di periodik ada yang namanya periode T, yaitu setiap X berlaku Fx plus T sama dengan Fx. T itu sebagai periode di mana jarak antara di mana X itu sama. Jadi dalam grafik ini misal X0-nya sama dengan Fx0, berarti di dua Fx-nya juga sama dengan 0. Jarak antara X dan 2X, 2pi maksud saya adalah periodik itu sendiri. Nah, rumus dari deret Fourier adalah sebagai berikut, yaitu A0 per 2 ditambah sumari dari AN cos N Px per L plus Bn sin dikali N Px per L. Di sini L adalah setengah dari periode. Jadi hasil periode ini ntar bisa dibagi 2, T dibagi 2 sama dengan L. Kemudian AN sama dengan 1L per L2 integral L2 L1 dan fx cos fx cos dikali N P X per L dx dan Bn kurang lebih sama tapi menggunakan sin. L2 L1 merupakan jarak atas dan jarak bawah dari gelombangnya nanti ada di dalam fungsi yang dikali pas dimasukkan ke Fourier. Oke, selanjutnya A0 ini adalah A sama seperti N, rumusnya hanya saja N-nya diganti 0 langsung. Oke, oke, begitu untuk pendahuluan, kita akan masuk dalam perhitungan fungsi setelahnya. Oke, berikut merupakan perhitungan secara aturan trapesium pada fungsi fx integral 0 sampai 1 dari fungsi 4x min x pangkat 2 dx. Pertama-tama kita menghitung integral dulu, ditemukan bahwa hasil ini adalah 1,6667. Kemudian kita akan menghitung cara trapesiumnya. Pertama-tama kita memasukkan fx dulu dari nilai x0 sampai 1 dengan langkahnya adalah 0,25. Oke, 0 di sini didapat dari batas bawah dan 1 dari batas atas. Kemudian n adalah seluruh langkah yang kita perlukan untuk mencapai 1 dari 0 dengan jarak 0,25 dan fx adalah fungsi 4x min x pangkat 2 dengan x adalah 0,25, 05 dan 0,75. Jadi secara teknis adalah seluruh fungsi di kolom ini. Untuk parameter yang bisa kita atur yaitu adalah x terus. Oke, X-nya sebenarnya nggak bisa diubah. Ini udah tergantung sama soalnya 0 sama dengan 1 dan hanya sama 0,25. Dan fx-nya kurang lebih didefinisikan pada soal yaitu 4x min x2 dan n-nya juga bergantung pada banyak x yang kita perlukan untuk antara 0 dan 1. Jadi nggak ada parameter yang fleksibel, semua sudah ditentukan oleh soal. Untuk errornya seperti biasa yaitu metode trapesium hasilnya sebentar errornya. Oke, absolut dari E5, hasil dari E5 dikurang F5, yaitu hasil dari integral per hasil trapesium dikali 100, dan dihasilkan 0,62. Ini hitungannya dalam persen, jadi ini 0,62%. Kita klik, itu karena dikali 100 oleh sistem, jadi 63%. Oke, untuk metode trapesium sendiri rumusnya sama, C5 yaitu F0 ditambah sumari dari seluruh fx dari 1, 2, 3 kemudian ditambah fx terakhir. Oke, itu untuk aturan trapesium. Kita lanjut kepada aturan titik tengah. Oke, selanjutnya untuk nomor 1 aturan titik tengah, kita akan menggunakan rumus fx sama dengan h sumari f x0 tambah i plus 1 per 2h. Oke, untuk dalam Excel-nya di sini ada n yaitu langkah, x seperti biasa yaitu variabelnya dan titik tengahnya adalah x ditambah 0,5 dikali setengah dari h. 0,5 isi setengahnya dan hanya itu seperti biasa dari tadi 0,25. Nah, untuk fx-nya kita dibandingkan menggunakan x, kita menggunakan titik tengahnya yang dimasukkan itu C5 dan fungsinya kurang lebih sama 4x min x pangkat 2. Nah, metode titik tengah sendiri tinggal langsung disumari J1 dan sumari dari D5 sampai satu angka sebelum X1.
Jadi nilai terakhir dalam integralnya tidak dimasukkan. Oke. Y1 adalah ini. Kemudian integral, yaitu nilai X1-nya. Kita hitung menggunakan integral manual. Dan errornya tinggal absolut dari nilai F5 dikurang G5 per F5 dikali 100. Ini adalah 0,3%. Oke, untuk bagian terakhir dari nomor 1, kita akan mencoba menyelesaikan fungsi 4x min x2 menggunakan aturan Simpson 1/3. Oke, aturan Simpson 1/3 rumusnya kurang lebih adalah 1/3 H dikali F0 plus F akhir, yaitu Fn, ditambah 4 kali F1, Fi plus 2 kali Fi. 4 kali untuk ganjil dan Fi untuk yang genap. Oke, selanjutnya bisa kita lihat N dan X-nya kurang lebih sama dengan perhitungan dari metode trapesium, dan Fx-nya juga persis dari metode trapesium. Yang berbeda adalah perhitungan dari Simpson, yaitu I1 yaitu untuk nilai H 3. Untuk rumusnya dibagi 3 tadi dikali C5, yaitu ini C5 untuk N0, dan C9 N4 yaitu N terakhir, ditambah 4 kali C6 plus C8. C6 C8 yaitu langkah 1 dan langkah 3, yaitu langkah ganjil dikali 4, dan diketambah 2 kali C7. C7 sebagai N2 itu langkah genap. Sorry, nih. Nah, bisa dilihat metode Simpson lebih akurat daripada dua metode sebelumnya, yaitu hasilnya kurang lebih hampir mirip sekali dengan integral biasa. Dengan errornya itu 0,0003%. Jadi kalau di expand sudah masih ada error di akhirnya, cuma sangat 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 mirip angka yang signifikan di awal. Oke, itu untuk nomor 1. Kita selanjutnya akan pindah ke nomor 2. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 kita akan menggunakan turunan numerik untuk menghitung hasil pada 2x pangkat 2 plus 3x plus 1 pada x sama dengan 2. Pertama kita akan menggunakan metode analitik, yaitu langsung. Kita hitung turunannya 2x pangkat 2 sama dengan 4x dan 3x menjadi 3 dengan rumus turunan, di mana 2x pangkat 2, 2-nya dikali 2 dan pangkat 2-nya dikurang 1. 3x kurang lebih sama, x pangkat 1 dikurang 1 sementara 1-nya dikali ketiga. Untuk konstanta karena x-nya sudah tidak ada, jadi bisa dibilang langsung dihilangkan saja, nggak apa-apa. Untuk x-nya sama dengan 2, kita menggunakan fungsi awalnya, yaitu ini 2x pangkat 2 plus 3x plus 1 sama dengan x sama 2 menjadi 15. Kemudian turunannya f aksen x sama dengan 11, ini adalah 4x plus 3, di mana x-nya sama dengan 2. Oke, lanjut ke metode selisih maju. Selanjutnya untuk metode selisih maju kita menggunakan rumus F1 dikurang F0 per H untuk turunannya, yaitu F aksen X. Di sini kita ada N-nya sebagai langkah, X-nya sebagai variabel yang dimasukkan, dan Fx-nya fungsi originalnya, dan F aksen X-nya sebagai turunannya. Fx seperti biasa yaitu nilai fungsi 2x pangkat 2 plus 3x plus 1 pada x, yaitu x-nya 1. Kemudian ini adalah nilai pada langkah selanjutnya. Metode maju menggunakan nilai dari langkah selanjutnya dikurang nilai dari langkah pertama, kemudian dibagi H. Jadi pada contoh ini ada 6,72 dikurang 6, kemudian dibagi H, hanya adalah 0,1. Kita lanjut pada 2, kurang lebih nilainya adalah 11,2. Di sini kita lebihkan 2 agar 11,2 ini bisa mengakses ke C20. C20 adalah F1-nya dari langkah X sama dengan 2, yaitu 2,1. Oke, hasilnya adalah 11,2, yang mana hanya meleset 1,78% dari nilai originalnya pada analitik, yaitu 11. Itu untuk metode selisih maju. Oke, kita lanjut kepada metode selisih tengah dengan rumus F1 dikurang F-1 per 2H. F-1 adalah F F dikurang 1 langkah X-nya, yaitu misal X-nya 1 dikurang H-nya 0,1, yaitu 0,9. Ini di sini tulisannya N-1 berarti N sebelum 0. Oke. Fx-nya seperti biasa adalah nilai fungsinya, dan f aksen x adalah nilai
fungsi yang sudah diturunkan, tapi kita tidak menggunakan 4x plus 3, kita menggunakan f1 min f min 1 per 2h, yaitu C1, C11 ini untuk F1-nya dan C9 untuk F min 1 per 2 kali 0,1. Ini dikurung agar nilainya lebih akurat. Oke, bisa dilihat hasil akhirnya pada X sama dengan 2 sama dengan 11, yang mana akurat, lebih akurat daripada metode selisih maju, yaitu kurang lebih sama, mungkin akan keluar lebih detail kalau di koma. Enggak, literally sama, berarti akurat. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada metode selisih mundur. Metode selisih mundur menggunakan satu angka di belakang x0, yaitu x-1 dengan jarak h, dan fungsinya adalah f0 dikurang f-1. Oke, itu typo, harusnya f-1 dibagi h. Di sini kita langsung praktekkan saja. Untuk n-nya sama dengan 0, x-nya 1, n berarti langkah pertama, dan fx-nya sama dengan 6, dari hasil 1 disubstitusi ke 2x pangkat 2 plus 3x plus 1 pada x sama dengan 2. Enggak, maksudnya pada x pangkat 2 itu di bawah, ini x-nya dengan 1. Oke, untuk rumusnya adalah C11. C11 sebagai f0 dikurangi f-1 yaitu 5,32 di sini. Itu C10 dibagi H 0,1, hasilnya adalah 6,8. Oke, 6,8. Selanjutnya ada 7,2 dari X-nya 1,1 dan seterusnya sampai X-nya sama dengan 2 sama dengan 10,8, yang mana 0,2 kurang dari 11 nilai analitiknya, yang berarti metode mundur itu errornya kurang lebih 1,7% juga seperti metode selisih maju, hanya saja arahnya ke belakang, sementara selisih maju arahnya ke depan. Cuma selisih tengah yang pas di tengah. Ya. Oke, untuk metode selisih mundur cuma itu. Oke, selanjutnya kita akan menghitung untuk nomor 3, yaitu mengerjakan ekspansi ke deret Fourier dari fungsi fx ini, di mana nilai fx-nya sama dengan 1 untuk nilai x lebih dari 0 dan kurang dari 1, dan nilai fx sama dengan 0 untuk x lebih dari 1 dan kurang dari 2 dengan periodik 2. Oke, kita langsung aja menuju koefisien Fourier. L-nya, L1 sama dengan 0, itu adalah batas bawah dari koefisien Fourier, di mana nilai X yang mungkin dari nilai terkecil. Kemudian L2 ada batas atas, yaitu nilai X yang terbesar yang memungkinkan, yaitu 2. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke T. T itu ada 2 periode. Kita menghitung L-nya dari sana, yaitu L-nya itu harus setengah T, berarti L sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke. Untuk rumus pertama kita hitung AO, A0 maksud saya. A0 adalah rumusnya 1 per L, L2 L1 integral fx dikali cos npxL. Nah, kita substitusikan L-nya, kemudian N-nya sama dengan 0, ini perkalian 0 sehingga hasil semua 0, sampai cos 0 sama dengan 1. Kemudian di sampai sini bisa kita langsung integralkan fx kali 1, itu fx itu sendiri. Karena nilai fx-nya ada 2, kita harus menggunakan sifat integral, di mana A0-nya ini jadi 2 integral yang berisi fungsi pertama ditambah fungsi kedua. Ya, fungsi pertamanya adalah 1 dan fungsi kedua adalah 0 dengan batasnya masing-masing. Di sini 0 dan 1, ini 1 dan 2 jadi batas bawah di 21 01. Karena ini 0, jadi integralnya pasti 0. Kita langsung menghitung hasil dari fungsi integral yang pertama saja, yaitu x 01. Kita substitusikan jadi 1 dikurang 0, A0 sama dengan 1. Selanjutnya kita lanjut ke AN. AN sama dengan 1 per L, kurang lebih rumusnya sama dengan A0, hanya saja N-nya jadi N biasa, kita substitusikan, sehingga menjadi 1, 0, 1 dikali cos npx sama dengan 1. Ini efeknya sama dengan 1 karena batas yang kita ambil adalah 0 dan 1 ditambah integral yang lain, sama seperti A0 yang tadi, 21 dikali 0 kali cos npx. Karena ini 0 di sini, berarti kita bisa otomatis mencoret langsung rumus integral yang ini. Kemudian kita lanjutkan dengan integral 1 kali cos, yang mana kalau cos kita integralkan jadinya
nilai dalam kurungnya bakal dibalik ke depan. Jadi satu px dan satu pn dan x-nya hilang, sementara x yang di sini npx-nya tetap. Oke, kemudian kita pisahkan menjadi sin npx 1 dari satunya dari sini dan nolnya dari sini. Sin npx dikurang, kemudian hasilnya langsung kita kali ke sini. Nah, karena n-nya masih tidak diketahui berapa, kita masukkan n yang mungkin untuk menentukan sifat dari persamaan ini. Jadi kita masukkan n-nya 1, sin 1 sama dengan 0, sin 1pi, sin 1pi maksud saya, sin 180 derajat sama dengan 0, dikali ini jadi 0 juga, berarti 0. Nah, karena 2, 3 kali berapapun hasilnya sama dengan 0, kelipatan pi, sin kelipatan pi sama dengan 0, jadi kita simpulkan bahwa n-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita lanjut ke Bn. Oke, untuk Bn ini cukup panjang, tapi rumusnya itu hampir sama, hanya saja cos-nya diganti menjadi sin. Oke, 1 per L seperti biasa, 1 per 1, 1, 2 kita masukkan batasnya, batas atas, batas bawah. Ini harusnya 2 per 0. Ini harusnya 2 per 0, saya ganti di bawah. Oke, fx dikali sin npx per 1 dx. Hasilnya adalah bn 1 per 0 dipisah seperti tadi. Per sin npx 1 untuk nilai 0 sama 1 dan 0 untuk nilai 1 dan 2. Dan selanjutnya kita integralkan langsung ke yang ini karena nilai yang 0 kali sin sama dengan 0, kita tidak perlu hitung. Langsung ke min 1 n min 1 px dikali cos. Ini harusnya sin diintegralkan jadi min cos, fungsi yang dalam kurung dipindahin ke belakang. Nah, karena hasilnya min cos, kita pindahin minusnya ke depan saja nggak apa-apa. Terus kita substitusikan dengan 1 dan 0, jadinya cos npx np1 dikurang cos np0. Nah, ini saya minusnya 1 biar kelihatan lebih jelas. Kemudian cos npx 0 kan jadinya min 1. Nah, min 1 kita pindahin ke depan dikurang. Nah, selanjutnya seperti biasa kita masukkan nilai bn-nya untuk melihat sifat dari hasil persamaan yang kita dapatkan. Untuk nilai bm1 kita dapatkan 2pi dari cos min 1. Ini cos p itu kalau nggak salah min 1, min 1 dikurang min 1 min 2. Berarti kita min 2 dikali min 1 hasil positif. Nah, kita lanjutkan. Sementara kalau B2 hasilnya 0 karena 2pi itu hasilnya 1, kelipatan 2pi. Kemudian kita dapatkan 1 dikurang 1, 0, 0 kali min 1 per 2pi itu hasilnya 0, sama. Oke, B3 sama dengan min 1, 3pi. Ini untuk yang ketiga, B3 sama dengan cos 3pi min 1. Hasilnya 3pi itu sama negatif 1 lagi, negatif 1 kali negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 itu min 2. Negatif 1 dikurang negatif 1 dikali negatif 1 sama min 2. Kemudian 3p-nya dari ini nggak berubah, jadi min 2, 3p. Untuk B4 kurang lebih kelipatan 4p sama, jadi plus 1, min 1 sama dengan 0 lagi, dan hasilnya sama dengan 0. Dari sini kita bisa menentukan bahwa Bn sama dengan 0 untuk n-nya genap, sementara Bn sama dengan min 2 per np untuk n-nya sama dengan ganjil. Nah, karena Bn dan An dan A0 sudah lengkap, kita bisa lanjut ke bagian deret Fourier-nya. Untuk bagian deret Fourier-nya, kita langsung mensubstitusikan A0 kali 2 untuk sumaria n cos npxl plus bn sin npxl. Nah, A0 sama dengan 1, A-nya sama dengan 0, dan bn-nya sama dengan 0 untuk n genap, dan min 2 sama dengan min 2 per np untuk n sama dengan ganjil. Oke, kita lanjut ke fx. Fx sama dengan 1/2 substitusi A0-nya A0 1, dan ini tetap an-nya sama dengan 0 kali cos, ini hasilnya pasti 0, coret aja, dan 0 sin sama hasilnya bn-nya sama dengan 0 untuk n genap, coret lagi, dan min 2 npx np sin npx per 1 untuk hasil ganjilnya. Jadi kita tambahkan kedua fungsi untuk bn karena emang ada dua di sini. Oke.
Selanjutnya kita substitusikan untuk ini kan masih sumari ya. Jadi kita bisa langsung masukin nilai BN dari 1 sampai 3 aja di sini. Dan kita tambahkan tanda infinity untuk seterusnya. Jadi 1/2 ditambah min 21 n sin 1 nx per 1 plus min 2 3pi sin 3pi x per 1 dan plus n2 min n plus min 2 per 5pi sin 5 np per 1. Kemudian kita keluarkan angka 2-nya yang sama di semua-semua jadi perkalian. Ini tinggal tambahin doang. 1/n sin nx plus 1/3 sin 3nx 1/5 sin 5nx dan seterusnya ditambah 1/2 plus min 2 kali yang dalam kurung ini. Oke. Ini berarti bentuk final dari Fourier dari fungsi fx sama dengan 1 dan fx sama dengan 0 ini. Oke. Begitu untuk deret Fourier, kita lanjut ke kesimpulan dan saran. Oke, dari percobaan sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa analisis Fourier bisa dipakai untuk menentukan fungsi dari sebuah fungsi periodik yang mana kita ekspansi menjadi deret Fourier. Nah, sementara untuk turunan maju, turunan tengah ini digunakan untuk untuk melakukan sebuah pencarian turunan di mana analitik itu terlalu rumit dan tidak bisa dilakukan. Sehingga kita menggunakan fungsi alternatif f1 dikurang f0 dari h dari fungsi sebenarnya. Kita bisa lihat bahwa antara metode selisih maju, mundur, dan tengah yang paling akurat adalah selisih tengah dengan selisih errornya itu 0,0 karena 11,11. Tapi mungkin angka ini bisa bervariasi jika angkanya berbeda. Jadi ini mungkin kebetulan saja 11,11 ya. Untuk selisih mundur dan selisih maju kita bisa lihat selisih maju itu meleset sekitar 0,2 di depan dan selisih mundur itu meleset 0,2 di belakang. Untuk nomor 1 yaitu integrasi numerik, kita dapat simpulkan bahwa ini digunakan untuk jika metode analitik yaitu integral terlalu rumit dengan menggunakan metode trapesium, titik tengah, dan Simpson, di mana yang paling akurat adalah Simpson dengan error rate 0,0003863. Jadi di belakang koma ini kurang lebih identik, jadi errornya sangat kecil. Ini mungkin error segini karena jika kita perpanjang lagi di belakang baru ada angka-angka lain. Nah, untuk trapesium kurang lebih errornya lebih besar daripada errornya milik titik tengah. Jadi trapesium mungkin yang lebih paling cepat tapi paling banyak errornya di antara nomor satu dan di antara fungsi integral turun integral numerik. Oke. Nah, selanjutnya untuk saran yang saya temukan dalam pencarian ini adalah untuk lebih teliti di bagian deret Fourier karena bisa dilihat rumusnya meskipun perhitungannya sederhana bisa cukup rumit. Ini untung aja soalnya cukup sederhana ya, jadi penjelasannya gampang. Kalau soalnya lebih rumit, disarankan untuk lebih teliti dan pelan-pelan saya dalam mengerjakannya. Soalnya tadi percobaan menggunakan soal sederhana salah. Jadi apalagi nanti kalau udah soalnya lebih rumit. Oke, untuk metode selisih maju, selisih mundur, dan yang lain-lain kurang lebih tidak ada yang perlu terlalu ditonjolkan untuk bagian saran. Oke, itu saja yang saya bisa simpulkan atas presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.